V4 Bab 1001, Prajurit Jahat ke-12 di Dunia Hantu, Lonceng Sungai Darah. Nama, Dewa Pertempuran Surga, Kaisar Api Penulis, Lemon Kyushia. Plus matikan mengatur ulang, hati-hati, dasar kolam sungai darah ini penuh dengan hantu, dan dasar sungai ini bisa berdiri di sini sepanjang tahun. Itu bukan hal yang biasa, kata Soul Eater pelan. Ya, Xiaoyan secara alami tahu bahaya di sini, tetapi dengan harta karun di depannya, tidak ada alasan untuk mundur. Tabrakan, energi hantu yang sangat tirani menahan Xiaoyan, menyebabkannya terus-menerus melepaskan kekuatan api suci dan jiwa yang besar untuk melawan. Pada saat ini, dasar kolam sungai darah telah berubah menjadi hitam legam yang menyilaukan, dikelilingi oleh hantu-hantu kuat yang tak terhitung jumlahnya, bahkan Xiaoyan merasakan ketidakberdayaan. Aku tidak bisa mengambil tindakan dalam kondisiku saat ini, jika tidak, itu akan mengganggu beberapa kekuatan besar di sungai darah, jadi kamu hanya bisa mengambil tindakan sendiri. Dan aku melihat napasmu, tampaknya penindasan terhadapmu di sini sangat kuat, kita harus bergegas, waktu kita terbatas. Jimat pemakan jiwa melayang di depan Xiaoyan dan berkata perlahan. Aku tahu, Xiaoyan berkata dengan dingin, lalu dengan bantuan api suci dan bungkusan kekuatan jiwa, dia berenang pelan menuju dasar sungai di bawah. Boom! Dan saat Xiao mendekat dalam jarak 3 kaki dari dasar sungai, perasaan jijik yang seharusnya tidak didekati orang asing, langsung membuat Xiaoyan terpental. Sialan, meskipun Xiaoyan sudah bertahan melawan dasar sungai, bagaimana dia bisa tahu bahwa dasar sungai itu berada dalam jarak 3 kaki dari jangkauan serangannya? Terlebih lagi, Xiaoyan baru saja terbungkus dalam api suci berwarna kaki. Dengan tambahan kekuatan jiwanya, dia membentuk lingkaran perlindungan di sekeliling tubuhnya. Semua cara seperti itu langsung terlempar puluhan meter jauhnya oleh kekuatan misterius dasar sungai. Meskipun aku tidak tahu mengapa, dasar sungai ini tampaknya merupakan harta karun yang langka. Xiaoyan dengan lembut menyesuaikan aura tubuhnya, lalu berkata dengan lembut. Apakah kamu baik-baik saja? Tanya Soul Eater. Tidak apa-apa, tetapi dasar sungai itu tampak sedikit aneh. Xiaoyan Zaidu berdiri sekitar 5 kaki dari dasar sungai dan berkata dengan lembut. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Dasar sungai ini benar-benar misterius. Bahkan dengan pengalamanku, aku tidak mengetahuinya. Soul Eater tidak punya ide lain untuk sementara waktu, jadi dia hanya bisa berbicara. Tidak, kita tidak bisa terus seperti ini. Energi hantu di sini sangat kuat, dan tekanan padaku terlalu besar. Di bawah tekanan ini, apakah itu kekuatan jiwa atau kekuatan api suci, itu dikonsumsi terlalu cepat. Jika kita terus seperti ini, aku khawatir sesuatu akan terjadi. Setelah beberapa saat, pupil mata Xiaoyan memancarkan pandangan serius dan berkata, apa yang bisa kamu lakukan? Tanya Soul Eater. Tidak ada cara, tetapi kamu bisa mencobanya. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, dia melepaskan penguasa kuno api abadi di belakangnya, dan kemudian api suci berwarna kaki muncul pada saat yang sama. Kekuatan penguasa api kuno. Penguasa ini adalah penguasa yang baik. Jimat pemakan jiwa berkata, dan saat api suci muncul di penguasa kuno api abadi, hantu-hantu aneh di sekitar mereka semua mundur, seolah-olah mereka sangat takut. Api, hancurkan untukku. Meskipun Xiaoyan tidak tahu bahwa hantu-hantu ini sangat takut pada penguasa kuno api abadi, dia tidak ragu-ragu segera. Penguasa kuno api abadi tiba-tiba terangkat dan menembak langsung ke dasar sungai di bawah. Dasar iblis kecil. Petik 2. Hati-hati dan hancurkan 3 harta karun di bawah. Saat berikutnya, pemakan jiwa memarahi secara diam-diam, yang sangat menyakitkan. Jangan khawatir, aku terukur. Xiaoyan berkata dengan dingin, lalu menatap penguasa energi raksasa di bawah. Tabrakan. Penguasa energi raksasa baru saja keluar dari Xiaoyan, dan segera bersentuhan dengan energi hantu yang terang, tetapi untungnya ada keberadaan api suci, jadi ia meraung langsung ke arah dasar sungai di bawah. Bum bum bum, hanya dalam beberapa tarikan napas, penguasa raksasa itu langsung menghantam 3 kaki di dasar sungai, dan kemudian suara pecah perlahan terdengar. Dasar sungai itu adalah ruang yang sangat sempit. Xiaoyan, manfaatkan celah ini dan cepatlah masuk. Jimat pemakan jiwa juga menemukan bahwa dengan dasar sungai sebagai pusatnya, radius 10 meter dipenuhi dengan retakan putih, seolah-olah Xiaoyan sedikit memperkuat serangannya, dan itu akan hancur. Dan pergi. Susu.
Dan dasar sungai yang akan hancur ketika ki hantu yang tak terhitung jumlahnya terjadi, juga memancarkan semburan aura yang sangat rakus, menunggu retakan itu pecah, itu akan tiba-tiba mengalir ke dalamnya. Teleportasi luar angkasa, dan Xiao Yan juga tahu pentingnya masalah itu, dia langsung bersiul, dan kemudian sosoknya tiba-tiba menghilang. Ketika dia muncul di saat berikutnya, dia sudah berdiri di dasar sungai. Adapun penguasa energi besar, itu diambil oleh Xiao Yan. Hilang, tetapi Xiao Yan juga tercekik oleh lubang itu, dasar sungai dipenuhi dengan aura yang akan hancur, membuat orang bergidik. Perasaan itu, seolah-olah berdiri di dalam gelas persegi, gelas di luar penuh dengan retakan putih yang akan hancur. Setelah pecah, saya khawatir ki hantu yang kuat ini akan menyebabkan banyak tekanan pada Xiao Yan. Akhirnya masuk. Saya hanya tidak menyangka bahwa tempat ini masih merupakan ruang kecil. Xiao Yan menyeka keringat dari dahinya dan berkata, "Aneh, mengapa ada perasaan yang sangat lembut di bawah kakimu? Perasaan ini, sepertinya kekuatan hidup dan matiku sedang dipupuk, dan kekuatan dalam tubuhku juga meningkat sangat lambat." Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Memang, dan penindasan ki hantu itu padamu telah menghilang tanpa jejak." Pada saat ini, jimat pemakan jiwa muncul tepat di depan Xiao Yan dan berkata, "Apa yang terjadi?" Xiao Yan bertanya, "Aku juga tidak tahu, tetapi sepertinya ada hubungannya dengan benda di bawah kakimu." Kata pemakan jiwa, terus menatap lonceng sungai darah di depannya. Dasar sungai, Xiao Yan secara alami tahu bahwa keterampilan bertarung jiwa dan lonceng sungai darah ada di depannya, jadi dia tidak sabar, tetapi mengalihkan pandangannya ke dasar sungai di bawah kakinya. Petik 2. Sisi, ruang itu tidak besar, dasar sungai berdiameter sekitar 10 meter, jadi Xiao Yan berjongkok dengan lembut, menyeka dasar sungai, dan tiba-tiba menemukan bahwa dasar sungai yang selalu gelap itu benar-benar bersinar dengan sedikit warna hijau zamrud. Tidak peduli, dasar sungai ini juga pasti harta karun gelombang setelah Soul Fighting Skill dan Blood River Bell diambil, keduanya akan dibawa bersama dasar sungai. Xiao Yan berkata langsung, dan dia tidak menjelajahi dasar sungai berwarna zamrud itu setelah dia selesai berbicara. Apakah ini Sueheling di akhir 12 prajurit jahat di alam hantu? Xiao Yan bangkit sedikit dan berkata kepada Sueheling yang penuh dengan energi darah yang sangat menakutkan di depannya. Ya, memang begitu. Namun, meskipun Blood River Bell sangat kuat, setiap kali digunakan, ia membutuhkan banyak energi darah. Dan kekuatan darah ini, terus terang saja, adalah darah manusia Anda. Soul Eater berkata dengan sangat berapi-api. Tidak heran keluhan antara dunia hantu dan dunia manusia begitu dalam. Xiao Yan secara alami mengangguk setelah mendengar ini. Hei, meskipun kita punya banyak dendam antara dunia hantu dan dunia manusia, setelah kalian manusia mati, kalian akan pergi ke neraka atau ke surga, tetapi kebanyakan orang yang telah dirusak oleh orang lain akan memasuki dunia hantu kita. Menjadi monster terlemah. Jadi kalian manusia membenci kami para hantu, tetapi pada akhirnya kalian berubah menjadi hantu, yang sungguh ironis. Kata Soul Eater, "Baiklah, simpan benda ini, ingatlah untuk menyimpannya dengan hati-hati, jangan biarkan orang lain menemukannya, jika tidak, kau dan aku harus menyelesaikan permainan." Kata Xiao Yan, mengenai 3 jiwa dan 7 jiwa, neraka, surga, hantu, sama sekali tidak ada hal seperti itu. Jangan terlalu peduli, tidak masalah. Mendengar ini, jimat Soul Eater tidak menghindar. Aura hantu muncul secara langsung dan kemudian menelan lonceng sungai darah secara langsung, namun Xiao Yan tidak menyadari bahwa saat lonceng sungai darah tersapu oleh jimat pemakan jiwa yang menelannya, napas pemakan jiwa malah sedikit pulih. Hal berikutnya adalah keterampilan bertarung jiwa ini. Melihat jimat pemakan jiwa telah menyimpan lonceng sungai darah, Xiao Yan tiba-tiba mengalihkan pandangannya dan melihat gulungan perak lain yang dikelilingi oleh cahaya cian. Hei, nak, meskipun ini adalah keterampilan bertarung jiwa yang sebenarnya, tetapi menurutku, level keterampilan bertarung ini mungkin cukup untuk berada di puncak keterampilan bertarung tingkat suci, dan serangan jiwa di level puncak tingkat suci mungkin ada di antara Kaisar Do, dapat mencapai one hit kill, dapat digambarkan sebagai pembunuh sungguhan. Tetapi ada satu hal yang ingin kuingatkan padamu, meskipun kekuatan jiwamu telah melonjak ke puncak Dodi, dan kau hanya satu level dari negeri dongeng, pencipta keterampilan bertarung spiritual ini di puncak level suci hanya akan lebih kuat darimu. Jika kau berhasil,
tidak apa-apa, jika kau gagal secara tidak sengaja, aku khawatir jiwamu akan hancur dalam sekejap. Jadi, apakah kau masih ingin berlatih? Jimat pemakan jiwa berkata kepada Xiaoyan dengan waspada, merasakan gulungan keterampilan bertarung jiwa dengan kekuatan penghancur di depannya. Senior, jangan khawatir, aku, Xiaoyan, tidak serakah akan hidup dan takut akan kematian. Dan aku tahu bahwa jika kamu ingin mendapatkan sesuatu, kamu harus membayar terlebih dahulu. Lagi pula, aku tidak percaya bahwa aku tidak dapat melakukan apapun tentang itu. Xiaoyan selesai berbicara, matanya menatap tajam ke gulungan di depannya. Apa yang dikatakan jimat pemakan jiwa tadi bukanlah hal yang tidak masuk akal, hanya dari sudut pandang kekuatan jiwa terluar, itu hampir sama dengan dirinya sendiri, dan Xiaoyan samar-samar merasa bahwa dasar sungai ini telah ada sejak lama. Kekuatan jiwa ini masih dapat mempertahankan puncak alam kaisar di bawah erosi tahun-tahun, yang cukup untuk menjelaskan tirani keterampilan bertarung jiwa ini. Kalau begitu mari kita mulai. Jangan khawatir, aku akan melindungi hukum untukmu. Meskipun kekuatanku saat ini kurang dari 10, tetapi dengan Soul Eater dan Blood River Bell, bahkan jika itu adalah rencana terburuk, aku dapat melindungi jiwamu. Soul Eater berkata dengan tegas. Terima kasih. Xiaoyan berkata dengan lembut, jelas alasan mengapa jimat Soul Eater seperti ini adalah karena dia baru saja membantunya mendapatkan lonceng sungai darah, tetapi itu masih menghangatkan hati Xiaoyan. Kekuatan jiwa, keluarlah. Xiao mengatur napasnya untuk waktu yang singkat, dan kemudian mengeluarkan minuman keras. Begitu dia selesai berbicara, seluruh tubuh Xiaoyan tiba-tiba dipenuhi dengan sejumlah besar kekuatan jiwa yang luar biasa. Saya khawatir beberapa kaisar petarung bintang 9 yang berspesialisasi dalam kultivasi jiwa tidak pernah memiliki tingkat kekuatan. Jiwa ini, pergilah. Dengan matanya tertutup dengan lembut, Xiaoyan mengendalikan kekuatan jiwanya dan berjalan menuju cahaya biru yang membungkus keterampilan bertarung jiwanya di depannya. Jika Anda ingin mengolah keterampilan bertarung jiwa, bagaimanapun juga, Anda harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari kekuatan jiwa Qian terluar, jika tidak semuanya hanya omong kosong. Hululu, kekuatan jiwa Xiaoyan baru saja muncul di atas cahaya biru, dan tiba-tiba cahaya biru itu meledak menjadi hisapan yang mengerikan, yang langsung menelan dan menyerap kekuatan jiwa Xiaoyan. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhongwen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Sialan, jika terus seperti ini, cepat atau lambat, Anda akan tersedot menjadi orang dewasa. Xiaoyan mengumpat dalam hati, lalu kekuatan jiwa dalam tubuhnya tiba-tiba membentuk ular piton energi mini di atas kepalanya. Sisi, ular piton energi jiwa itu meraung, lalu dengan cepat bangkit, langsung membuka mulut ularnya yang mengerikan, dan menggigit cahaya biru itu. Bang bang bang, ular piton energi itu langsung menggigit cahaya biru, lalu cahaya biru yang terus-menerus melahap kekuatan jiwa Xiaoyan tiba-tiba bergetar, seolah-olah dia telah mengalami beberapa kerusakan. Namun, sesaat kemudian, ular piton raksasa energi jiwa itu juga menghilang dalam sekejap. Benar saja, manipulasi kekuatan jiwa masih terlalu asing. Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan mengucapkan sepatah kata, lalu dia memadatkan ular piton mini di dudu, dan seperti sebelumnya menggigit cahaya biru itu. Dan dengan Xiaoyan memadatkan energi ular piton mini itu satu demi satu, cahaya Qian yang tampaknya kuat itu akhirnya tidak dapat bertahan, dan hancur dengan ledakan keras. Huhuhu, cahaya jiwa biru yang melindungi keterampilan bertarung jiwa itu menghilang seketika, lalu Xiaoyan duduk dengan pantatnya. Jelas, saat kekuatan jiwa ditelan, dia memadatkan ular piton jiwa untuk menyerang cahaya biru, yang memberi Xiaoyan banyak tekanan. Haha, anak yang menakutkan. Jimat pemakan jiwa di samping melihat penampilan Xiaoyan, tetapi tidak membuatnya khawatir, karena jimat pemakan jiwa tahu bahwa itu terlalu berat baginya sekarang, jadi biarkan dia beristirahat sekarang. Untungnya, kekuatan jiwa biru telah terkikis oleh tahun-tahun, dan sudah lama runtuh. Kalau tidak, keterampilan bertarung jiwa ini akan sia-sia. Xiaoyan tertawa sebentar, lalu bangkit dan berkata, Petik 2, selanjutnya, saatnya memanen. Pelajari keterampilan bertarung jiwa ini, dengan kekuatanmu saat ini, apalagi 3 hari keluarga kerajaan Xuanling yang berdarah, aku khawatir kaisar petarung bintang 8 yang sebenarnya tidak dapat menahan gerakanmu. Jimat pemakan jiwa meledak, bahasa kotor. Xiaoyan juga merasakannya, dan perlahan setuju,
lalu tanpa ragu-ragu, dia mengulurkan tangannya dan memegang gulungan perak itu erat-erat di tangannya. Weng berdengung. Tepat saat gulungan perak dipegang oleh Xiao Yan, suatu penolakan yang amat kuat segera muncul. Kekuatan jiwamu yang melindungimu telah menyerah padaku, kau seharusnya tidak melawan terlalu banyak. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dan saat suara Xiao Yan jatuh, gulungan keterampilan bertarung jiwa perak menjadi sunyi. Aku ingin melihat seberapa kuat keterampilan bertarung jiwa ini. Xiao Yan tertawa, dan kemudian kekuatan jiwa yang mempesona langsung muncul, dan pada saat yang sama, kedua tangan perlahan membuka gulungan keterampilan bertarung jiwa perak. Bum bum bum. Tepat saat gulungan perak dibuka, aura mengerikan dan tirani tiba-tiba muncul, bahkan hantu, berdiri tepat di atas gulungan perak. Di atas hantu, hampir transparan gelombang, tetapi ada aura agung raja tertinggi di dunia. Plop, dengan munculnya hantu ini, tekanan yang sangat besar secara langsung membuat tubuh Xiao Yan lebih berat. Jika bukan karena keteguhan hati Xiao Yan, dia mungkin akan langsung berlutut. Sangat kuat, dan hantu yang hampir transparan di mata Xiao Yan ini adalah keberadaan yang berbeda. Dia tahu bahwa hantu ini dipadatkan dengan kekuatan jiwa. Dasar orang yang kejam, kekuatan seperti ini, aku khawatir juga penuh dengan level petarung abadi bintang 4. Jimat pemakan jiwa di sampingnya tak kuasa menahan diri untuk berseru. Keterampilan bertarung jiwa puncak peringkat Sein, Yu Mingtian. Jiwa adalah hal utama, dan jiwa adalah serangannya. Keterampilan ini tentang kekuatan satu pukulan. Begitu suara pelan itu keluar, dunia menjadi hening. Dan dengan karakter-karakter yang memukau yang muncul di gulungan perak itu, bayangan hantu di gulungan itu perlahan berlatih. Hantu jiwa di gulungan itu perlahan menutup matanya, tetapi Xiao Yan menyadari bahwa pada saat ini, kekuatan jiwa yang memukau perlahan mengembun di tubuhnya. Bang bang bang. Tepat ketika Xiao Yan bingung, serangan diam-diam tiba-tiba muncul ke arah ruang sempit di luar dasar sungai. Bum bum bum. Hanya dengan satu pukulan, energi hantu yang memukau di dasar seluruh kolam sungai darah langsung musnah. Seluruh kolam sungai darah dengan cepat memulihkan warna darahnya, dan energi hantu aneh telah menghilang tanpa jejak. Dan pupil mata Xiao Yan, juga pada saat ini, perlahan tertutup, jelas apa yang baru saja dipraktikkan hantu itu adalah keterampilan bertarung jiwa ini. Sial, ada apa? Gerakan ini, sepertinya datang dari dasar kolam. Dan ketika energi hantu itu menghilang tanpa jejak, Yan Qi, yang berada 500 meter jauhnya di kolam sungai darah, tiba-tiba mengecilkan pupilnya, jelas menemukan sesuatu. Gerakan ini, apakah itu kakak? Dan Xiao Yi juga merasakan gerakan di kedalaman kolam sungai darah dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Xiao Yan, Mu Yingying baru saja menerobos, dan dia merasakan gerakan besar ini dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggerakkan matanya yang indah. Naiklah dulu. Ketika dia menyadari gerakan besar ini, Yan Qi juga membuat keputusan yang tegas dan mengatakan sesuatu langsung kepada Xiao Yi dan Mu Yingying. Begitu suara itu jatuh, ketiga sosok itu tiba-tiba muncul dan berdiri di celah di bagian atas kolam sungai darah. Kakak, penyakit gelapmu. Meskipun Mu Yingying sangat khawatir tentang Xiao Yan, dia tetap bertanya kepada Yan Qi. Tidak apa-apa, Yan Qi tersenyum perlahan. Apa yang terjadi di sana? Xiao Yi, yang berada di samping, juga berbicara perlahan. Jelas, gerakan besar di bawah membuat Xiao Yi merasa sedikit tidak nyaman bahkan dengan kekuatan tingkat kaisar petarung bintang 9 seperti itu. Dasarnya seharusnya adalah dasar kolam sungai darah. Kurasa itu gerakan Xiao Yan. Ada beberapa harta karun langka di bawah. Jika tidak terlalu melawanku, aku khawatir anak ini tidak akan murah untuk apa-apa. Yan Qi menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, kalau begitu, mari kita tunggu. Xiao Yi merasa lega ketika mendengar kata-kata itu. Baiklah, tunggu Xiao Yan keluar dari bea cukai, mari kita cari 7 orang di kuil surga. Bagaimanapun, tanah api suci harus dibuka. Kata Yan Qi, tanah api suci, ... petik 2. Saat Yan Qi membuka mulutnya, Xiao Yi berbicara perlahan, tetapi Mu Yingying di samping tidak mendengarkan sama sekali. Pikirannya tertuju pada Xiao Yan di dasar kolam sungai darah. Di dataran yang tidak rata ini, tidak jauh dari 3 Yan Qi, 2 pria dengan sosok yang agak aneh juga perlahan menyembunyikan sosok mereka. Kakak senior, bukankah ini orang-orang dari Paviliun Fenxiang? Di antara kedua pria itu, seorang pria yang dikenalnya berkata, Paviliun Fenxiang,
Pria yang dipanggil kakak senior itu tidak dapat menahan keterkejutannya ketika mendengar kata-kata itu. Pria ini mengenakan pakaian yang sangat compang camping, tetapi ada aura kekerasan di sekujur tubuhnya, yang membuat orang-orang bergidik. Itu orang dari paviliun pembakaran dupa. Apakah kamu melihat wanita cantik itu? Itu Mu Yingying di aula paviliun Fenxiang. Pria lain berkata, gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Hei, 3 orang. Sepertinya Tuhan telah membantuku dengan sekte 10.000 racun. Kata kakak senior, kedua orang ini adalah 2 orang kuat dari sekte Wandu. Mereka adalah saudara senior Dumo, yang berpartisipasi dalam kompetisi sekte terakhir kali, dan Wang Xie, salah satu murid yang luar biasa. Kekuatan Dumo juga berada pada level penyempurnaan Qixing Doudi, dan latihannya tentang kelaparan Poison Douqi bahkan lebih sempurna. Tetapi saya melihat bahwa Mu Yingying dan yang lainnya tampaknya sedang menjaga sesuatu. Mata Wang Xie berbinar, dan dia tiba-tiba mencium jejak napas yang tidak biasa dan berkata, "Di mana mereka? Mereka tampaknya tidak memiliki hantu, itu benar-benar aneh." Namun, kekuatan kedua orang di samping Mu Yingying tidak boleh diremehkan. Menurut perkiraan saya khawatir itu juga sekitar tahap akhir dari Seven Star Doudi. Saudara senior Dumo berkata, "Pergi." Setelah Dumo selesai berbicara, Wang Xie dan Wang Xie mengikuti dengan perlahan, tetapi Mu Yingying dan yang lainnya secara alami tidak menyadarinya. Hululu, di dasar kolam sungai darah, pupil mata Xiaoyan juga perlahan terbuka. Berhasil, Soul Eater buru-buru bertanya, jelas trik yang baru saja dipraktikkan oleh hantu pada gulungan keterampilan bertarung jiwa telah memberi Xiaoyan banyak inspirasi. Ya, hantu itu baru saja melakukan serangan jiwa, jadi pada saat itu, aku juga merupakan pandangan pertama dari keterampilan bertarung jiwa ini. Tetapi harus kukatakan bahwa keterampilan bertarung jiwa ini tidak diragukan lagi jauh lebih kuat daripada Huang Kuan Tianwuku. Kata Xiaoyan sambil tersenyum. Hei, itu wajar, meskipun 3 gerakan Huang Kuanmu kuat, sulit untuk menyebabkan kerusakan besar terhadap lawan dengan level yang sama. Dan keterampilan bertarung jiwa ini, apakah itu kekuatan atau bahkan peringkat, bukankah itu kuat? Kata Soul Eater sambil tersenyum. Menurut kekuatanku saat ini, aku khawatir aku hanya memiliki kekuatan 1 pukulan. Jika aku menggunakan serangan jiwa ini, aku khawatir aku akan langsung mengeluarkan hampir 80% kekuatanku. Tentu saja, tingkat serangan ini tidak diragukan lagi cukup untuk dengan mudah membunuh Kaisar Do bintang 7 dalam hitungan detik. Seorang yang sangat kuat, untuk batasnya, aku khawatir, kata Xiaoyan sambil tersenyum. Karena masalahnya sudah selesai, saatnya untuk pergi. Aku merasa bahwa 3 orang yang bersamamu tampaknya telah keluar. Dan tampaknya dalam masalah, kata pemakan jiwa. Tunggu, mendengar ini, Xiaoyan tersenyum sedikit, lalu telapak tangannya tiba-tiba terangkat, dan kekuatan hisap yang menyilaukan langsung menempatkan dasar sungai yang memancarkan jejak cahaya zamrud ke dalam cincin penerima, dan kemudian menggerakkan sosoknya sedikit, menghadap pintu keluar kolam sungai darah. Sudah lama, mengapa Xiaoyan belum keluar? Apakah akan terjadi sesuatu? 10 menit kemudian, sambil melihat ke arah kolam sungai darah, permukaan kolam masih sangat tenang, lalu Mu Yingying berkata dengan cemas. Jangan khawatir, aku punya hubungan dengan kakak laki-lakiku, dan dia baik-baik saja sekarang. Dan samar-samar aku merasa bahwa kakak tampaknya telah menemukan sesuatu yang baik di bawah sana, dan aura di tubuhnya perlahan meningkat. Kata Xiaoyi, "Hei, aku tidak tahu apa yang kalian bertiga lakukan di sini." Tepat saat suara Xiaoyi jatuh, 2 pria dengan sosok yang sangat aneh tiba-tiba muncul di hadapan mereka bertiga. Orang-orang dari Sekte Wandu. Mata indah Mu Yingying sedikit berubah, dan kemudian dia melihat Wang Xie, dan segera berkata, "Hehe gelombang, aku tidak percaya bahwa si cantik kecil masih mengingatku, aku benar-benar beruntung." Wang Xie menyeringai muram ketika mendengar ini. "Mengapa kamu di sini?" Xiaoyi mencium aura berbahaya dari mereka berdua, dan segera berkata dengan suara yang dalam. "Aku tidak tahu apa yang kamu lakukan di sini. Kami hanya kebetulan lewat." Dumo mengambil alih masalah ini dan berkata, "Apa yang kita lakukan di sini? Perlu kamu tanyakan. Jika kamu tidak ingin mati, keluarlah dari sini." Begitu amarah Xiaoyi memuncak, hanya kekuatan 7 bintang Doudi yang meledak, lalu berkata kepada Dumo,
Xiao Yi juga mengingat kepercayaan Xiao Yan, kalau tidak, dia tidak akan menekan waktunya dan langsung melepaskan kekuatan pamungkas sungai berdarah. Di masa-masa awal Kaisar Dou Bintang 8, aku takut kedua orang ini akan peduli. Apakah Kaisar Dou Bintang 7 sudah lengkap? Berikan orang ini padaku. Wang Xie, serahkan mereka berdua padamu. Setelah mengalahkan mereka, aku yakin mereka akan sangat bersedia memberi tahu informasinya. Setelah Dumo selesai berbicara, racun yang ganas tiba-tiba muncul di sekujur tubuhnya, dan dengan munculnya racun ini, hantu-hantu di sekitarnya kemarahan itu sedikit gelisah. Kombinasi ki pertempuran beracun dan kekuatan hidup. Menarik, melihat pemandangan ini, Xiao Yi tersenyum tipis. Jelas, kombinasi ki pertempuran beracun dan vitalitas di tubuh Dumo, bahkan jika dia berada di level kesempurnaan Kaisar Dou Bintang 7, perlahan-lahan berada di antara yang kuat. Kakak, kamu tidak seharusnya mengambil tindakan sekarang, serahkan orang ini padaku. Mu Yingying langsung berdiri di depan Yan Qi dan langsung berkata, napasmu. Pada saat ini, dengan semangat juang Mu Yingying yang meledak, Yan Qi juga menemukan sesuatu yang salah dan bertanya. Yah, terima kasih pada Xiao Yan. Tahap tengah Kaisar Dou Bintang 7. Mu Yingying tersenyum perlahan. Hati-hati, semangat juang beracun orang ini tidak lemah. Yan Qi tidak lupa menasihati. Mu Yingying setuju dengan lembut, lalu memegang pedang peri di telapak tangannya dengan erat. Kedua orang ini baik hati. Aku tidak tahu kapan Paviliun Fancy yang merekrut para murid. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Meskipun kekuatan lelaki tua itu hanya di tahap akhir Kaisar Dou Bintang 7, dia seperti orang yang sakit parah yang tidak memiliki kekuatan bertarung, tetapi itu membuatku merinding. Dan lelaki tampan di depannya ini, orang-orang dari Paviliun Dupa Pembakaran yang berpartisipasi dalam kompetisi sekte terakhir kali, kecuali 7 orang di Istana Surgawi, bukankah yang lainnya sudah tumbang? Kekuatan orang ini adalah kesempurnaan Kaisar Dou Bintang 7, dan dari mana dia berasal? Satu demi satu pertanyaan mengganggu saudara senior dari Sekte 10.000 Racun. Hei, mengalihkan perhatian saat bertarung dengan orang-orang adalah hal yang sangat tidak boleh dilakukan. Xiao Yi tidak tahu apa yang sedang dilakukan Dumo, jadi dia menyapu sosoknya dan menyerangnya dengan pukulan yang menyilaukan. Bang bang bang, Dumo tidak berani terganggu ketika dia melihat ini. Bagaimanapun, pihak lain juga seorang Kaisar Dou Bintang 7. Tiba-tiba, ki pertempuran hijau meledak, dan kemudian bertabrakan dengan serangan Xiao Yi. Menikmati, datang lagi, kata Xiao Yi segera, menatap Dumo, yang setara dengannya. Tentu saja, Dumo secara alami tidak tahu bahwa Xiao Yi memiliki keraguan, jika tidak, dengan kekuatan penuh Xiao Yi, Dumo ini mungkin akan langsung dibunuh oleh Xiao Yi dengan satu gerakan, tetapi Xiao Yi selalu berada di Paviliun Dupa terbakar, dan tidak ada banyak kesempatan untuk bergerak, jadi sekarang aku berencana untuk bermain dengan Dumo untuk menghilangkan kebosananku. Itu yang kamu inginkan. Dumo tersenyum saat melihat ini, karena setiap kali dia menyerang dan mengenai Xiao Yi, jejak nafas akan mengalir ke tubuh Xiao Yi. Itu adalah racun, tunggu waktu yang tepat. Dewasa, begitu Dumo meledak, belum lagi pembangkit tenaga listrik Dou Emperor Bintang 7 yang sempurna, bahkan pembangkit tenaga listrik Dou Emperor Bintang 8 akan terluka parah. Bagaimana mungkin Xiao Yi tidak tahu tentang hal ini? Tetapi Xiao Yi bahkan tidak menggunakan kekuatan api Kaisar Yan saat ini, tetapi hanya menggunakan ki bertarung yang paling primitif. Adapun racun yang mengalir ke tubuhnya, itu sudah dibakar menjadi ketiadaan oleh Kaisar Yan. Kecantikan kecil, tidakkah kau lihat bahwa caranya sangat kejam? Di sisi lain, Wang Xie dan Mu Yingying sedang bertarung. Wang Xie menatap Mu Yingying, yang sangat agresif, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata. Kekuatan Wang Xie kini telah mencapai puncak tahap tengah Kaisar Dou Bintang 7, dan ia hanya selangkah lagi dari tahap akhir Kaisar Dou Bintang 7. Tentu saja, itu tidak sebanding dengan orang seperti Mu Yingying yang baru saja memasuki tahap tengah Kaisar Dou Bintang 7. Namun, saat pertempuran berlangsung, Wang Xie benar-benar menemukan bahwa Mu Yingying tidak peduli dengan ki pertempurannya yang beracun. Dengan kata lain, tidak peduli seberapa kuat ki pertempurannya yang beracun, ia tidak dapat melukai Mu Yingying sedikitpun. Apakah Feng Da tidak takut menjulurkan lidahnya? Mu Yingying memegang pedang peri di tangannya, melirik Wang Xie sekilas, dan berkata dengan acuh tak acuh. Begitu ia selesai berbicara,
pedang abadi di telapak tangannya tiba-tiba terangkat, dan ia menghunus 10 garis energi pedang berturut-turut di dadanya, menyerang Wang Xie. Sebenarnya, Mu Yingying sama sekali tidak tahu tentang ilmu pedang dan ilmu pedang, tetapi karena pedang abadi telah kembali ke puncaknya dan memiliki roh artefak, Mu Yingying terus-menerus berkomunikasi dengan roh artefak, dan tentu saja, dia juga akan menggunakan pedang abadi. Sungguh energi pedang yang dahsyat. Pada tingkat serangan ini, saya khawatir itu dapat dibandingkan dengan milik Jianzong. Wang Xie menatap 10 pedang Qi yang bersiul ke arahnya, dan tidak berani menerimanya dengan sia-sia. Dia harus menggunakan Qi pertempuran beracun untuk terus melemahkan pedang abadi, tetapi di dalam tubuh, iblis berwajah 7 dengan racun mengerikan perlahan-lahan terbentuk. Kemana kamu berlari? Melihat Wang Xie dikejar oleh energi pedangnya, Mu Yingying mengeluarkan kemarahan genit, dan kemudian dia tiba-tiba mengejarnya. Senang datang, pergilah ke neraka. Pada saat ini, ketakutan di wajahnya menghilang seketika, digantikan oleh senyuman. Tidak bagus. Pada saat ini, Mu Yingying juga menyadari bahwa dia tampaknya dibodohi oleh Wang Xie. Di telapak tangan Wang Xie, tanaman iblis berwajah 7 tiba-tiba bersiul ke arah Mu Yingying. Secara naluriah, Mu Yingying ingin memanggil kekuatan api suci untuk melawan, tetapi sudah terlambat pada jarak sedekat itu. Tidak bagus. Dan Yan Qi di bawah, juga tiba-tiba bergerak maju saat ini, mencoba menyelamatkan Mu Yingying. Pergilah ke neraka, gadis cantik. Wang Xie menyaksikan metode kelahirannya menggigit langsung ke arah Mu Yingying, dan tampaknya telah melihat pemandangan menyedihkan dari Mu Yingying yang digigit hingga berkeping-keping, jadi dia tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Haha, Wandumen benar-benar suka menggunakan cara yang kasar. Pada saat kritis itu, ruang di sekitar Mu Yingying tiba-tiba menggeliat. Aneh, dan kemudian langsung terentang keluar dari ruang yang menggeliat itu. Sebuah telapak tangan terbungkus api kaki, dan tubuh halus Mu Yingying juga dikelilingi oleh telapak tangan yang hangat. Plop, telapak tangan api kaki itu terentang sedikit, dan kemudian langsung meraih tanaman iblis berwajah 7 itu, dan kemudian tiba-tiba menghancurkannya menjadi berkeping-keping. Puff-puff, pada saat tanaman iblis berwajah 7 itu hancur, Wang Xie tiba-tiba memuntahkan beberapa suap darah. Mati, kekosongan yang menggeliat itu sedikit tertutup, dan kemudian sebuah penggaris besar melesat keluar secara langsung, menebas ke arah Wang Xie yang lemah. Tidak, dan Wang Xie tidak pernah berpikir bahwa dia akan mati dengan cara yang begitu buruk. Terima kasih, terima kasih. Pada saat ini, Mu Yingying tidak tahu semua ini gelombang tetapi merasakan wajah cantiknya menjadi panas, dan tergagap kepada pria di depannya. Hehe, setelah Xiao Yan mendengar ini, dia segera menyingkirkan telapak tangannya karena malu. Pada menit terakhir, Xiao Yan menggunakan teleportasi ruang dan datang langsung ke sisi Mu Yingying, tetapi tanaman iblis berwajah 7 hendak menyerang Mu Yingying, jadi dia harus memeluk pinggang ramping Mu Yingying dengan satu tangan dan menariknya menjauh. Jarak, tangan lainnya menghancurkan serangan Wang Xie. Dan tanaman iblis berwajah 7 adalah darah kehidupan Wang Xie. Begitu tanaman iblis berwajah 7 mati, fondasi Wang Xie akan sangat rusak, dan kemudian dia dengan mudah dipenggal oleh Xiao Yan, dan tidak ada residu yang tersisa. Bagaimana mungkin? Di sisi lain, Du Mo, yang menyadari bahwa Wang Xie telah jatuh, juga memiliki niat untuk mundur. Jangan terburu-buru untuk berlari. Setelah bermain begitu lama, ini seharusnya sudah berakhir. Turunlah dan temani adik laki-lakimu, agar dia tidak sendirian. Dan Xiao Yi berkata perlahan ketika dia melihat kakak laki-lakinya muncul. Setelah berbicara, aura tahap awal Kaisar Dou Bintang 8 tidak salah lagi. Batas antara sungai darah, tahap awal dari 8 bintang Dodi. Pada saat ini, Du Mo benar-benar tercengang. Bunuh dan pergi. Xiao Yan berkata dengan lembut, lalu turun langsung ke tanah bersama Mu Yingying. Jangan bunuh aku. Aku tahu berita tentang 7 orang di istana surgawimu. Pada saat ini, merasakan ketakutan akan kematian, Du Mo berteriak pada Xiao Yan seperti orang gila, karena dia tahu bahwa pria yang tampaknya lembut ini adalah mereka berempat. Peran yang menentukan di dalamnya. Oh, apakah kau tahu berita tentang 7 anggota Aula Surgawi Pavilion Fansian kita? Ketika suara Du Mo baru saja jatuh, sosok Xiao Yan yang baru saja mulai berjalan langsung berhenti, dan kemudian bertanya kepada Du Mo dengan penuh minat. Aku tahu. Aku bisa memberitahumu berita mereka dan bahkan lokasi spesifik mereka. Asalkan kau tidak membunuhku. Du Mo benar-benar takut saat ini.
Dumo telah mendengar beberapa rumor tentang Xiao Yan, tetapi ketika dia benar-benar menghadapinya, dia tahu betapa mengerikannya orang ini. Meskipun Wang Xie mencoba membunuh Mu Yingying, ada kesalahan sejak awal, tetapi orang ini Xiao Yan adalah iblis yang hanya membunuh tanpa berkedip. Kekuatan orang yang kejam seperti ini, bahkan jika itu adalah Dumo, cukup menakutkan. Baiklah, mari kita dengarkan. Xiao Yan berkata sedikit. Salah satu dari 4 anggota keluarga kerajaan Xuanling meninggal karena suatu alasan. Karena alasan ini, 3 hari yang tersisa dari keluarga kerajaan Xuanling menumpahkan kemarahan mereka pada 7 orang di istana surgawi Anda. Dan dalam kasus pencarian terus-menerus keluarga kerajaan Xuanling selama 3 hari, mereka akhirnya menemukan 7 orang di istana surgawi paviliun dupa terbakar milikmu. Kekuatan 7 orang di istana surgawi tampaknya belum mencapai puncaknya, dan ketika aku datang, aku sudah melakukannya. Jika kalian bergegas, aku khawatir itu masih terlambat. Dumo melirik Xiao Yan dan berkata perlahan. Sialan, Xiao Yan memarahi diam-diam ketika mendengar kata-kata itu, dan kemudian jiwa besar itu meraung langsung ke arah Dumo. Bajingan, Xiao Yan, apa yang kau lakukan? Melihat serangan kekuatan jiwa yang mempesona ini, Dumo tidak bisa menahan rasa takut di pupil matanya. Xiao Yan, lupakan saja. Status orang ini di Sekte Wandu agak tinggi, jadi aku akan meninggalkannya sendiri. Adapun Wang Xie itu, bunuh dia dan bunuh dia. Mereka tidak berani mengeluh. Yan Qi berkata perlahan, memotong rumput tanpa membasmi akarnya. Xiao Yan ragu sejenak ke arah belakang, dan kemudian kekuatan jiwanya yang mempesona terhenti. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Jangan khawatir. 10.000 sekte racun masih ada di mata kita yang membakar dupa. Kata Yan Qi. Baiklah. Mendengar ini, Xiao Yan mengangguk sedikit. Dia tahu bahwa pembangkit tenaga listrik tingkat kesempurnaan Kaisar Dou Bintang 7 akan sangat menakutkan bahkan jika dia mati sementara untuk melawan. Di mana mereka? Xiao Yan bertanya kepada Zaidu, mengandalkan kekuatan jiwa Xiao Yan, dia tahu bahwa apa yang dikatakan Dumo sekarang adalah benar. Mereka ada di perbukitan paling utara. Sekarang mereka dikurung oleh keluarga kerajaan Xuanling selama 3 hari, tetapi untungnya mereka memiliki perlindungan dari dasar kotak, tetapi mereka telah terluka ringan. Kata Dumo, pergi, kali ini, mereka harus mati. Xiao Yan mengangguk segera setelah mendengar ini, dan kemudian niat membunuh yang suram tiba-tiba meledak. Aku khawatir butuh waktu sehari bagi kita untuk pergi ke bukit paling utara dari sini. Aku harap orang-orang kecil ini bisa bertahan. Kata Yan Qi. Setelah berbicara, keempat sosok Xiao Yan menghilang langsung di sini, menuju ke bukit paling utara. Sialan, aku benar-benar tidak menyangka bahwa Xiao Yan ini akan begitu tirani, dan pria tampan itu. Tapi aku tetap ingin mengucapkan terima kasih padamu, Xiao Yan. Jika kamu tidak membantuku membunuh Wang Xie, aku khawatir perhatian yang diberikan kepadaku di sekte itu secara bertahap akan digantikan olehnya. Karena kamu telah melakukan kebaikan besar kepadaku, kematian Wang Xie kali ini, aku khawatir lebih baik mengatakan bahwa keluarga kerajaan Xuanling. Setelah Dumo selesai berbicara, dia juga perlahan tertawa, dan suaranya penuh dengan tawa. Adik senior kecil, berapa lama kita akan bersama pasukan besar? Di tempat yang sangat gelap, beberapa murid berbicara perlahan. Ayo, menurut persepsi kita, sepertinya kakak tertua dan yang lainnya ada di sini. Ketika kita bertemu dengan kakak senior dan yang lainnya, situasi kita juga akan membaik. Qin Xin, Ling Xuan dan Mu Feng, yang dipimpin oleh mereka, berkata perlahan. Orang-orang ini adalah tulang punggung paviliun dupa terbakar, dan mereka juga murid-murid yang tidak sekuat Kaisar Dou Bintang 7, dan hanya Kaisar Dou Bintang 6 yang telah memasuki lantai pertama Sungai Darah. Murid-murid ini juga bertemu dengan banyak orang kuat di lantai pertama Sungai Darah, di antaranya keluarga kerajaan Xuanling adalah yang paling menonjol. Saya tidak tahu mengapa, Qi Haoxing, yang telah mencapai tahap tengah Kaisar Dou Bintang 7 di keluarga kerajaan Xuanling, tidak memasuki lantai kedua Sungai Darah. Orang-orang yang memburu paviliun dupa terbakar, tetapi untungnya, 3 orang yang dipimpin oleh Qin Xin sangat berhati-hati dan berusaha sebaik mungkin untuk menghindarinya, sehingga tidak ada korban. Temui 7 orang di kuil Tiandian. Semuanya, hati-hati, kakak senior dan yang lainnya seharusnya berada tepat di depan, tetapi aura di depan tampaknya sangat salah. Pada saat ini,
Mu Feng berkata dengan teknik yin yang misteriusnya. Mengikuti kata-kata Mu Feng, murid-murid lain yang dipimpin oleh mereka juga waspada. Mereka tahu bahwa itu karena latihan yin dan yang misterius milik Mu Feng sehingga mereka terhindar dari perburuan banyak Kaisar Xuanling. Apa yang terjadi? Ling Xuan dan Qin Xin bertanya pada Mu Feng pada saat yang sama. 7 orang di Istana Surgawi kita memang ada di depan, tetapi masih ada banyak napas kuat di depan. Jangan sampai kita melewatinya, Mu Feng berkata dengan susah payah. Beristirahatlah di tempat. Qin Xin mendengar kata-kata itu dan mengangguk sedikit kepada orang-orang kuat di aula di sebelahnya. Dan saat suara Qin Xin baru saja jatuh, ratusan murid di belakangnya berhenti dengan rapi, lalu menyembunyikan napas mereka dan menjadi tenang. Tunggu dan lihat saja, membaca sepertinya tidak sesederhana itu untuk bukit di depanmu. Mu Feng menggelengkan kepalanya saat dia melihat pasukan beristirahat. Saat ini, mereka juga berada ribuan meter jauhnya dari bukit di depan mereka. Selain hantu ganas di Sungai Darah, dia tidak takut diperhatikan oleh orang lain. Dan saat pasukan paviliun dupa terbakar datang keluar bukit, ada juga pemandangan yang sangat mengejutkan yang dipentaskan di bukit. Hari kedua semua orang dewasa. 3 hari, semua orang dewasa. Di luar bukit, di luar penghalang yang mencolok, sosok samar berkata perlahan kepada kedua pria itu. Qi Haoxing, bagaimana keadaannya? Tianhong berbaju merah bertanya dengan sedikit ragu-ragu. Orang-orang di paviliun pembakaran dupa itu tidak tahu mengapa, mereka telah menghindari kita. Aku tidak menemukan kekuatan utama mereka. Qi Haoxing juga berkata dengan wajah pucat, sangat tidak senang. Benar-benar sampah. Rajaku telah memberimu begitu banyak sumber daya, tetapi kamu tidak dapat menemukannya. Tianhong berkata dengan sangat meremehkan. Apa yang dikatakan semua orang dewasa dalam 3 hari ini adalah, meskipun Qi Haoxing penuh dengan niat membunuh, dia hanya bisa berkata sambil tersenyum. Baiklah, saudara ketiga, paviliun Fenxiang telah belajar dari masa lalu, aku khawatir kali ini tidak akan sebodoh terakhir kali. Tapi tidak apa-apa, kita akan membunuh mereka bersama-sama ketika saatnya tiba. Xingyi Tianchang, pemimpin perkumpulan 2 hari itu, menatap beberapa sosok yang malu di perbukitan di depan mereka, dan berbicara perlahan, suara mereka dipenuhi dengan kalimat acuh tak acuh, napas.